Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epiriani. Saya dari kelas manajemen J dengan nomor induk mahasiswa 3402 19 0301. Saya akan mencari artikel di Google Scholar. Pertama, saya akan mencari artikel tentang sistem informasi manajemen. Di sini saya memilih yang pertama. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari artikel sistem informasi manajemen yang tadi saya pilih. Pengertian sistem informasi. Yang pertama, menurut Alter, pada tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Bodnar dan Hopwood pada tahun 1993. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins pada tahun 1990. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Yang keempat, menurut Hall, pada tahun 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Yang kelima, menurut Turban, Mchelin, dan Westerberg pada tahun 1999, sebuah sistem informasi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Yang keenam, menurut Wilkinson pada tahun 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Contoh dari sistem informasi. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang kemungkinan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat wisata, pertokoan, dan lain-lain. Yang keempat, sistem layanan akademis berbasis web. Yang kelima, e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Untuk gambaran dari kerangka kerja sistem informasi seperti ini. Yang pertama, konsep-konsep dasar. Konsep dasar keperilakuan, teknis, bisnis, dan manajerial, termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi. Kedua, teknologi informasi, konsep utama pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi hardware seperti hardware, software, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet. Untuk yang ketiga, aplikasi bisnis.
Penggunaan sistem informasi untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Untuk keempat, proses pengembangan, perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen, tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi dalam bisnis. Kurang lebih konsep sistem informasi bisa dilihat di gambar. Untuk konsep sistem informasi, untuk sistem pendukung operasi, diantaranya sistem pemrosesan transaksi, yaitu untuk memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Untuk sistem pengendalian proses, yaitu mengawasi dan mengendalikan berbagai proses industrial. Untuk sistem kerjasama perusahaan, untuk mendukung komunikasi dan kerjasama tim, kelompok kerja, dan perusahaan. Untuk konsep sistem informasi dari sistem pendukung manajemen, yang pertama, sistem informasi manajemen untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Terus, sistem pendukung keputusan untuk memberikan dukungan interaktif khusus untuk proses pengambilan keputusan para manajer dan praktisi bisnis. Sistem informasi eksekutif untuk memberi informasi penting yang dibentuk sesuai kebutuhan informasi para eksekutif. Untuk komponen sistem informasi, ada sumber daya manusia, sumber daya hardware, sumber daya software, sumber daya data, sumber daya jaringan. Untuk sumber daya manusia, yang pertama ada pemakaian akhir, yaitu orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan dari sistem. Yang kedua, pakar sistem informasi, orang yang mengembangkan atau mengoperasikan sistem informasi tersebut. Untuk sumber daya hardware, yaitu seperti mesin, yaitu sistem komputer, keyboard, mouse, monitor, printer, layar video, dan lain-lain. Untuk media, sebagai contohnya floppy disk, optical disk, dan lain-lain. Untuk sumber daya software, pertama, software system, yaitu program sistem informasi yang mengendalikan serta mendukung operasi sistem komputer. Yang kedua, software aplikasi, program untuk pemrosesan langsung bagi pengguna atau fungsi tertentu. Ketiga, prosedur, yaitu sekumpulan perintah untuk penggunaan sistem informasi. Sumber daya data dan informasi. Data adalah fakta-fakta atau kejadian yang dapat berupa angka atau kode tertentu yang belum mempunyai arti. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan mempunyai arti bagi penggunanya. Yang terakhir, sumber daya jaringan. Untuk yang kedua, saya akan mencari sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan membacakan
dari artikel Sistem Informasi Akuntansi tadi yang saya pilih. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Adapun tujuan siklus produksi yaitu 1. Semua produk dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. 2. Persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. 3. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. 4. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk aktivitas siklus produksinya, di antaranya, siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order custom dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. 2. Siklus pengeluaran menyediakan informasi memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. 3. Siklus pengajian penyediaan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Arus informasi yang datang dari siklus pengeluaran adalah siklus pendapatan penerima informasi dari siklus produksi tentang barang jadi yang tersedia dijual. Yang keempat, siklus pengeluaran penerimaan informasi tentang kebutuhan akan bahan mentah. 5. Siklus pengajian penerimaan informasi tentang tersedianya tenaga kerja. 6. Buku besar dan sistem pelaporan penerimaan informasi tentang harga pokok produksi. Pengendalian siklus produksi. Fungsi dari Sistem Informasi Akuntansi dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, diantaranya 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. 2. Persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. 3. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Untuk aktivitas siklus produksi, terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu 1. Desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Untuk aktivitas siklus penggajian adalah salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertahap. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Fungsi sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan. Yang pertama, pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. 2. Menjaga aset organisasi. 3. Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 100 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Segmen saham berdasarkan perusahaan.
Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu 1. Pada pasar reguler. Transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan atau round lot. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Yang kedua, pasar tunai. Transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga, pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembelian dan penjual serta menggunakan satuan lembar. Saham. Di antaranya HK-HQ. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tinggi di kolom offer atau antrian jual. Sebaliknya, untuk HQ adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri jual. Selanjutnya, bearish adalah kondisi di mana pasar saham yang sedang mengalami tren turun atau melemah. Untuk bullish adalah kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Untuk crossing saham adalah transaksi jual beli saham di pasar negosiasi antar nasabah yang dilakukan melalui satu broker anggota bursa, dan lain-lain. Perbedaan nabung di bank dan nabung di saham. Pertama, menabung di bank dan saham sama-sama aman. Kedua, keuntungan nabung di bank lebih kecil dibandingkan di saham. Ketiga, menabung di bank resikonya lebih kecil sedangkan menabung di saham resikonya besar. 4. Menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau menabung di saham kita jadi investor. 5. Menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan 3. 6. Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti sedangkan menabung di saham tidak. Di sini saya akan mencoba aplikasi RTI Bisnis. Di sini saya sudah mengisi email, password, serta nomor handphone.